atau mengajarkan kalimat untuk menjawab pertanyaan malaikat tatkala jenazahnya sudah dikubur. Dulu di Papua disinggung. Biasanya kan ya, kalau di masyarakat kita umumnya begitu dia meninggal dikuburkan, nanti ustadz ataupun pak kaum atau mungkin pak kiai atau mungkin tokoh lah, dia duduk di sebelah kuburannya, kemudian dia berkata, disaksikan oleh para pentakziah. Biasanya kan seperti itu. Biasanya yang bahasa Jawa, Jawa ngoko. Panjenengan mangkene ingkang dipuntang leti teng malaikat mungkar kelawan nakir. Man buka sopo Tuhan panjenengan, jawab sopo panjenengan Tuhan ningsun Allah. Yakti nek panjenengan mangke dipuntang leti wa nabiyuka sinten nabi panjenengan, jawab sopo panjenengan nabi ingsun Muhammad. Dan seterusnya. Yang seperti ini ternyata tidak ada sunnahnya di dalam ajaran Islam. Karena seharusnya ngajari orang supaya kemudian bisa menjawab pertanyaan ini ya tatkala hidup. Karena kita tahu tidak mungkin seorang hamba Allah dia bisa menjawab Allah Tuhanku jika dia kemudian tidak beribadah, tidak bertauhid sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah biwahdaniyya wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulullah ba'da. Waqad qala Allah ta'ala fil kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan wa ikhwah fillah rahimani rahimakumullahu ta'ala jami'an. Ahlu taklim yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan pujian tentunya milik Allah, untuk Allah dan karena Allah Subhanahu wa taala. Salam dan juga selawat tetap tercurah kepada uswah sekaligus juga qudwah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita semuanya berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat, karunia, inayah serta hidayah taufik kepada kita seluruhnya, sehingga Allah memberikan istiqomah untuk mengikuti risalah Islam di atas titian tauhid, di atas titian jalan yang lurus sampai kita semuanya nanti berpulang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan pada pembahasan sebelumnya, yaitu pada hadis yang diriwayatkan oleh Bara bin Azib. Kemarin kan pada pertemuan sebelumnya menjelaskan hadis panjang yang berkenaan dengan masalah bab di judul kitab. Itu babnya adalah kemanakah ruh, kemanakah perginya ruh tatkala kemudian berpisah dari jasad tatkala orang itu meninggal. Kemarin kan bab itu. Nah, membahas masalah hadis yang diriwayatkan oleh Bara bin Azib, di mana kemudian tatkala Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat maut mencabut hamba Allah yang beriman, kalau di pertemuan kemarin ya, lantas ruhnya setelah dicabut oleh malaikat maut dibawa menuju ke langit. Langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai ketujuh. Nanti Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat, yaitu disuruh ruhnya itu dikembalikan lagi. Dan hamba itu disuruh untuk dikembalikan menuju ke alam barzah. Kemarin kan sampai itu kalau tidak salah. Nah, kemudian di sini melanjutkan bab itu. Satu ruh bijasati. Nah, kemudian dikembalikan ruh itu menuju jasadnya. Berarti kalau menurut hadis ini, ruh tatkala dikembalikan menuju jasad, yaitu setelah
malaikat membawanya menuju ke langit jika itu hamba Allah yang beriman. Karena kemarin ada dua pendapat. Satu pendapat ruhnya dikembalikan tatkala dimandikan. Satu pendapat itu. Yang kemudian satu pendapat lagi yang lebih sharih atau lebih sahih yang ini. Yang dimana nanti dikembalikan ruhnya tatkala kemudian manusianya itu sudah dikembalikan lagi ke alam barzah. Makanya kemudian di sini disebutkan dalam hadis Rasulullah, fatu'adu ruh, nanti kemudian dikembalikan ruhnya menuju jasadnya. Begitu kemudian dikembalikan menuju jasadnya, fayati malikani, lantas kemudian datang dua malaikat. Sing di sini maksudnya adalah malaikat mungkar dan malaikat nakir. Tatkala kemudian ruhnya kembali menuju jasadnya, maka malaikat mungkar dan nakir datang. Lantas kemudian fayajlisani, kemudian dua malaikat itu mendudukkan yaitu hamba itu. Setelah malaikat mungkar dan nakir datang, kemudian hamba itu didudukan kembali atau didudukan. Lantas fayakuluna lahu, kemudian dua malaikat itu berkata, sebagaimana di dalam hadis yang sering kemudian kita singgung, dan ini sudah menjadi pemahaman secara masyhur, umum lah mengetahui. Lantas malaikat itu kemudian berkata, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Lantas jawab hamba itu, Rabbi Allahu azza wajal, Tuhanku adalah Allah azza wajal. Jawab hamba itu, karena dia adalah hamba Allah yang beriman, meninggal dalam kondisi beriman, sehingga kemudian dia bisa menjawab tatkala ditanya man rabbuka, siapa Tuhanmu? Hamba itu kemudian menjawab, Tuhanku adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi dan maha mulia. Dulu ini sudah disinggung, dulu di bab awal sebelum bab ini kan menyinggung masalah talqin. Adakah talqin mengajarkan kalimat la ilaha illallah atau mengajarkan kalimat untuk menjawab pertanyaan malaikat tatkala jenazahnya sudah dikubur? Dulu di bab awal disinggung. Biasanya kan ya, kalau di masyarakat kita umumnya begitu dia meninggal dikuburkan, nanti ustadz ataupun pak kaum atau mungkin pak kiai atau mungkin tokoh lah, dia duduk di sebelah kuburannya, kemudian dia berkata, disaksikan oleh para takziah. Biasanya kan seperti itu. Biasanya yang bahasa Jawa, Jawane Jawa ngoko. Panjenengan mangkene ingkang dipuntang leti teng malaikat mungkar kelawan nakir. Man buka sopo Tuhan panjenengan, jawab sopo panjenengan Tuhan ningsun Allah. Yakti nek panjenengan mangke dipuntang leti wa nabiyuka sinten nabi panjenengan, jawab sopo panjenengan nabi ingsun Muhammad. Dan seterusnya, yang seperti ini ternyata tidak ada sunnahnya di dalam ajaran Islam. Karena seharusnya ngajari orang supaya kemudian bisa menjawab pertanyaan ini ya tatkala hidup. Karena kita tahu tidak mungkin seorang hamba Allah dia bisa menjawab Allah Tuhanku jika dia kemudian tidak beribadah, tidak bertauhid sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya hamba itu bisa menjawab jika memang dia meninggal dalam keadaan iman, dalam keadaan bertauhid, tidak memiliki syirik, dan dia juga mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala malaikat itu bertanya, maka kemudian dia bisa menjawab, Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara ini juga ada paham yang tidak sesuai juga. Sementara ini kan ada paham yang tidak sesuai juga. Ada beberapa kemudian di masyarakat kita, sekelompok, satu kaum lah, tatkala dia meninggal biasanya nunggu guru besarnya atau ketuanya atau yang dianggap tokoh di kelompok itu. Nanti kemudian tatkala kemudian tokohnya itu datang, kemudian dia bisa menyelipkan tulisannya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, diselipkan yaitu di sisi kain kafannya, kain kafan jenazah yang hendak dikebumikan. Tujuannya jerene kata mereka, nanti kalau suatu saat kemudian dikuburkan, kemudian ditanya man rabbuka, siapa Tuhanmu, jawab ngawal tulisan itu. Yang seperti ini ya jelas tidak ada. Artinya ini berbicara masalah konteks iman. Dia sebenarnya ini kan ada ya. Sampai-sampai kalau panjenengan sering lah diceritain konyol-konyol terkait masalah itu. Bahkan saya pernah mendengar, dan ini juga sudah menjadi sebagian kecil, sebagian kaum muslimin juga ada yang meyakini. Sampai merasa khawatir, orang wedi kan malaikat mungkar atau nakir.
Nanti kalau suatu saat jenengan kemudian meninggal, jenengan jangan dikafani dengan kafan yang baru. Kafani saja dengan kafan yang bodol, kafan singanya, kafan yang usang. Sehingga tatkala malaikat mungkar nakir melihat jenazah Anda dengan kafan yang usang, sampai darah mikir bait lawas. Oh, sebenarnya kan ada yang seperti itu ya. Ini kan jenengannya ngakal-ngakali dalil dan tidak mungkin bisa yang seperti ini. Yang seperti ini berarti tidak ada dalam sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas berikutnya, kemudian malaikat itu setelah bertanya seperti itu, kemudian malaikat itu berkata, "Madinuka, apa agamamu?" Lantas hamba itu kemudian menjawab, "Dinil Islam, agamaku adalah Islam." Kalau dalam kitab yang lain bisa menjawab pertanyaan ini jika memang dia itu memang betul-betul diterima sisi Islamnya dan sisi Muslimnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak mungkin kemudian dia bisa menjawab tatkala pertanyaan ini diajukan oleh malaikat mungkar dan nakir, "Madinuka, apa agamamu?" Tapi kemudian dulu tatkala hidup di dalam kehidupan dunia, dia tidak pernah merealisasikan ajaran-ajaran Islam. Mungkin bisa jawab. Jadi gambarnya saya bodoh lah, sampai waktu sholat, meninggal dalam keadaan waktu sholat, ditanya wa madinuka, apakah orang mungkin bisa jawab. Misalnya waktu mangkat sekolah, waktu mangkat kemudian tidak pernah menjalankan yaitu sholat, nggak mungkin bisa. Karena ini berbicara masalah iman kalau dalam penjelasan di kitab yang lain. Nah, kemudian hamba itu bisa menjawab Islam karena dia adalah seorang muslim yang taat. Dan berikutnya fayaqulu, kemudian ditanya pula fayakulani lahu. Lantas dua malaikat itu kemudian bertanya, "Mahadar rajulu allazi ba'atsa fikum." Siapakah laki-laki di tengah kalian yang diutus untuk kalian? Kemudian hamba itu menjawab, "Huwa Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Dalam konteks hadis yang lain, pertanyaannya itu, "Wa man nabiyuka?" Yaitu siapa nabi panjenengan. Ini juga tidak mungkin bisa menjawab. Jika kemudian kita mengikuti ajaran Islam, mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi banyak menyelisih apa yang memang telah disyariatkan di dalam Islam, orang mungkin bisa jawab. Karena ini berbicara masalah konteks keimanan, yaitu kepada kalimat asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ini pernah disinggung dulu dalam pembahasan di kitab Tauhid, di kitab Fathul Majid. Tatkala membahas masalah bab yaitu tafsir syahadatu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sedikit banyak di sana sudah disinggung terhadap permasalahan yang berkaitan dengan masalah yaitu Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas kemudian berikutnya, wa man ilmuka, apa ilmumu? Kalau dalam konteks yang lain pertanyaannya adalah wa ma kitabuka. Kalau dalam konteks hadis yang lain, kalau dalam konteks hadis ini kalimatnya wa man ilmuka, apa ilmumu? Lantas kemudian dijawab oleh hamba itu, qara'tu kitaballahi azza wa jalla. Aku membaca kitab Allah yaitu Al-Qur'an. Milik Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi dan maha mulia. Fa'amantu, aku beriman kepada Al-Qur'an dan aku membenarkan Al-Qur'an. Kalimatnya seperti itu. Aku membaca Al-Qur'an, aku beriman kepada Al-Qur'an, wa shadaqtu, dan aku juga membenarkan Al-Qur'an. Dan ini juga sudah disinggung oleh Imam Nawawi. Maksud dari kalimat iman kepada Al-Quran diantaranya adalah membacanya, mempelajarinya, dan mengamalkannya. Semakin tinggi dalam perkara permasalahan aplikasi keimanan, membaca, kemudian mempelajarinya, mengamalkannya, cukup mudah. Lisan itu kemudian dikuatkan oleh Allah untuk menjawab. Tatkala pertanyaan malaikat mungkar dan nakir bertanya, apa ilmumu? Apa kitabmu? Lantas hamba itu bisa menjawab, yaitu kitabku Al-Quran. Dan kita mungkin hari ini berpikir, kitab kita kan Al-Quran. Bahkan hampir-hampir di setiap rumah kaum muslimin ada. Bahkan kalau seandainya panjang melbu mengumai kaum muslimin, Al-Quran itu banyak. Ada yang punya 2, 3, 4, 5. Bahkan kalau di masjid-masjid juga seringkali jumlah Al-Qurannya lebih banyak daripada jamaahnya. Jadi ya, jumlah Al-Qurannya lebih banyak. Dan biasanya kalau di masjid-masjid,
dibacanya itu bulan Ramadan. Kalau kemudian hari-hari biasa, jarang kemudian disentuh oleh kaum muslimin. Hari ini kita akan dihadapkan pada permasalahan kepada kitab Al-Quran seperti itu. Sehingga kan ada hadis Rasulullah yang menyebutkan sesuatu menjadi aneh jika kemudian ditempatkan pada sesuatu yang aneh pula. Di antaranya adalah yaitu kitabullah, Al-Quran atau kitab Allah. Baina fi baiti muslim, yaitu di antara rumah kaum muslimin akan tetapi tidak membacanya. Maka menurut kemudian penjelasan Ibnu Qayyim, bagaimana mungkin seorang bisa menjawab pertanyaan itu jika dia tidak pernah membacanya, tidak pernah mempelajarinya, bahkan kemudian bagaimana mungkin mengamalkannya, sedangkan membaca dan mempelajari juga tidak pernah. Kan dulu pernah disinggung terhadap permasalahan itu. Sehingga hamba itu kemudian bisa menjawab karena hamba itu memang betul-betul beriman kepada Al-Quran. Dengan iman kan yakin kambi mana diucapna nggo lisan, dibuktikna dengan perbuatan. Aku beriman dengan Al-Quran, dia yang percaya Al-Quran kayak firman Allah. Kalau kita beriman seperti itu berarti dengan hati, dengan lisan, dibuktikna dengan perbuatan. Bukti dengan perbuatan diantaranya adalah membacanya, mempelajarinya, dan mengamalkannya. Ini kalau kita berbicara keimanan kepada Al-Quran. Sehingga hamba itu menjawabnya simpel. Ya, aku membaca Al-Quran. Nah, dibacakan seperti itu ya. Bayangkan kalau suatu saat kita menjadi seorang muslim. Tatkala malaikat mungkar dan nakir kemudian bertanya, kita sampean apa? Tapi dia tahu baca. Kira-kira bisa jawab. Bisa jawab. Mulainya kan yang sunnah ya. Sebentar lagi kan bulan Ramadan. Bulan Ramadan kayak bulan Al-Quran. Sampai kalau melihat tokoh-tokoh dulu, Masya Allah di dalam aplikasi membaca Al-Quran. Imam Malik di hari-hari biasa, maka dia katam, kalau Imam Malik ini. Kalau beliau, Imam Malik katam di hari biasa, maka dia katam 3 kali sehari. Kalau di bulan Ramadan, dia katam sehari sekali. Imam Syafi'i kalau hari biasa katam 3 hari sekali. Kalau di bulan Ramadan sehari 2 kali. Kadang-kadang kaum muslimin setahun atau seumur hidup katam sepisan 2 tahun. Iya kan ya? Kita dihadapkan pada permasalahan kitab-kitab Al-Quran, tapi jangan kemudian yang sering mengatamkan. Dia pernah mengatamkan, tapi biar zaman TPQ. Ya, kita kan kadang-kadang seperti itu. Ya, ini terkait masalah membaca Al-Quran. Masya Allah kalau panjenengan lihat nanti di bulan Ramadan Imam Syafi'i katam sedina pimpin do. Berarti kan selama 1 bulan dia bisa katam 60 kali. 60 kali coba. Derek kadang-kadang setahun katam sebisa 1000. Kadang-kadang kaum muslimin seperti itu. Ini cukup menjadi perenungan bagi kita. Artinya pelajaran yang bisa kita ambil keimanan terhadap Al-Quran ya seperti itu. Dan berikutnya, lantas tatkala hamba itu bisa menjawab. Hamba itu bisa menjawab. Fayunadil munadi minas sama. Lantas kemudian ada penyeru seruan dari langit. Kemudian ada penyeru seruan dari langit. Inna sidqa abdi. Sungguh hambaku itu benar. Kemudian ada seruan dari langit berkata, ya hambaku benar. Tatkala dia menjawab Allah Tuhanku, tatkala dia menjawab Islam agamaku, tatkala dia menjawab yaitu Nabi Muhammad adalah nabiku, tatkala kemudian dia menjawab Al-Quran adalah kitabku, dia benar. Artinya ini menunjukkan memang iman yang pada saat itu berbicara. Karena keimanan hamba itu memang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kemudian penduduk langit berkata, ya hambaku memang benar. Lantas kemudian dikatakan pula kepadanya, fa'ifrasu lahu minal jannah. Hamparkanlah untuknya, yaitu hamparan dari surga. Kalimatnya, hamparkanlah hamparan untuknya, itu hamparan dari surga. Wa albisuhu minal jannah. Pakaikanlah untuknya, yaitu pakaiannya itu dari surga. Hamparkan hamparan dari surga. Pakaikan pakaiannya itu pakaian dari surga. Wa iftahu lahu babailal jannah, dan bukalah pintu-pintu surga untuknya. Berarti kalau kemudian di dalam penjelasan hadis, hamba Allah yang berada di alam barzah, kalau dia meninggal di atas iman, dia adalah ahli surga, nanti bisa melihat tembus menuju ke pintu
surga. Sehingga inilah yang dimaksud dengan nikmat kubur. Karena ini mereka, orang-orang yang telah ada di alam barzah, menunggu sampai datangnya hari kiamat. Nanti kemudian mereka mendapat sebagian kesenangan, kebahagiaan yang berasal dari nikmat-nikmat surga. Sehingga dia bisa merasakan pakaian dari surga. Hamparan dari surga. Bahkan kemudian pandangannya tembus menuju pintu surga. Ini adalah yang disebut dengan nikmat, yaitu kubur yang ada di alam barzah. Lantas berikutnya, hamba itu kemudian mendapatkan kesenangan dan kebahagiaan di dalamnya, yaitu kesenangan sebagian dari kebahagiaan dari surga. Makanya kemudian di dalam kitab ini disebutkan, sehingga hamba itu mendapat kesenangan sebagian kebahagiaan, yaitu kebahagiaan dari surga. Inilah yang disebut dengan nikmat kubur. Fayunsahullahu fi qabri madal basar. Lantas kemudian kuburnya dibentangkan sejauh mata memandang. Kuburnya kemudian dibentangkan sejauh mata memandang. Lantas kemudian berkata pula perawi hadis. Setelah itu datanglah seorang laki-laki hasanul wajhi, yang bagus wajahnya. Lantas setelah dia kemudian dibentangkan kuburnya, dia menggunakan pakaian dari surga, dia menggunakan kemudian nikmat-nikmat yang berasal dari nikmat surga. Lantas tiba-tiba datang seorang laki-laki yang bagus wajahnya, hasanus siyabi, dan bagus pakaiannya pula, tayyiburih, kemudian juga harum bau wanginya. Kemudian yaitu seorang itu bagus pakaiannya, bagus wajahnya, kemudian harum pakaiannya. Fayaqulu, kemudian dia berkata, yaitu orang hamba itu, kepada orang yang meninggal dari kelompok orang beriman, absyiri billadhi yusyruka, berbahagialah wahai hamba Allah, karena engkau telah mendapatkan sesuatu yang menyenangkan dirimu. Hada yaumuka alladhi kuntu tu'adu, inilah hari yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala telah dijanjikan, atau Allah subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan kepada kalian terhadap permasalahan kebenaran hari ini. Lantas kemudian laki-laki hamba yang beriman yang meninggal itu kemudian berkata, man anta, siapa kamu? Kemudian dijawab, ana amaluka, aku adalah amalanmu. Mulanya ana hadis Rasulullah sing masyhur, tatkala kemudian yadbangu al-mayyita salasut, akan mengikuti mayit 3 perkara, yaitu keluarganya, kemudian harta bendanya, dan juga kemudian amalannya. Keduanya pulang, satu tetap tinggal. Makanya yang tetap tinggal di sini adalah yaitu amalannya. Nanti amalannya kalau menurut kontekstual di dalam hadis ini, amalannya itu nanti berubah menjadi makhluk yang bagus wajahnya, pakaiannya juga bagus, sedap dipandang, baunya harum. Dia akan menemani sampai kemudian hari kiamat. Karena kita tahu yang namanya alam barzah adalah alam kesendirian. Alam menunggu sampai datangnya hari kiamat. Tapi manusia ditemani oleh amal solehnya. Amal solehnya inilah yang kemudian nanti menjadi teman setia tatkala kemudian sampai menjelang datangnya hari kiamat. Makanya kemudian seringkali kemudian ulama salafus soleh kemudian berkata, carilah teman yang abadi. Di antaranya adalah amalan solehmu. Karena amalan solehmu nantilah dia adalah teman yang paling setia menemani Anda tatkala Anda tidur sendirian di alam barzah. Sampai yang mengundang siapa menini ikut gue. Kan seperti itu. Sehingga kemudian di sini disebutkan dia berteman dengan amal solehnya sebagai pelengkap nikmat di dalam nikmat kubur. Lantas sampai itu betapa bahagianya sampai kemudian dia berkata, Rabbi aqimis sa'ah. Ya Allah, tegakkanlah hari kiamat. Tegakkanlah hari kiamat. Seakan-akan hamba itu ingin segera masuk ke dalam surga, sehingga didorong oleh perasaan yang seperti itu, kemudian dia berkata, ya Allah, tegakkanlah hari kiamat. Tujuannya apa? Tujuannya supaya dia cepat-cepat ingin masuk ke dalam surga. Sampai hamba itu berkata, arji'u ila ahli wa mali. Sampai nanti kemudian aku akan kembali lagi, pulang kembali lagi bersama keluargaku dan kepada harta bendaku. Keluarga di sini adalah para penduduk surga yang lain dari kelompok keluarganya nasab di dunia yang sama masuk surga,
dan juga hamba-hamba Allah yang mati di atas keimanan dan dia mati di atas tauhid. Nah, ini jika kemudian hamba itu hamba yang beriman. Saya kira penjelasan di sini sudah sering disinggung di dalam pengajian-pengajian semenjak zaman dulu ataupun zaman sekarang hari ini. Artinya kita sudah sering berulang kali mendengar kisah yang dikisahkan di dalam hadis ini. Tujuannya adalah sekalipun kita sudah tahu ini pendidikan, artinya pendidikan dalam jiwa, seberapa jauh pengetahuan hadis itu menjadi ilmu. Karena boleh jadi kayak gini, antum mendengar hadis yang sama sampai 7 kali, sampai 10 kali. Nanti yang dinilai adalah tatkala itu berbuah menjadi ilmu. Sehingga jadi ilmu adalah panjenengan keluar dari sini, panjenengan akan hadis itu akan menancap dalam hati panjenengan. Setelah kemudian menancap dalam hati panjenengan, nanti kemudian panjenengan melahirkan amal soleh karena didorong motivasi oleh hadis itu. Ini jenengane ilmu yang bermanfaat. Rasulullah kan mulai ngomong, Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat seperti itu, berulang kali mendengar, tapi tidak pernah melahirkan amal soleh. Tapi berulang kali kemudian mendengar bisa menjadi amal soleh, ini yang namanya ilmu yang bermanfaat. Maksudnya seperti itu. Nah, ini jika kemudian hamba itu hamba Allah yang beriman. Kalau dalam konteks hadis yang lain, dia di alam barzah tidurnya seperti tidur malam pengantin. Kalau dalam hadis yang lain, karena perasaannya terasa cepat karena dia sangat bahagia dan sangat kemudian dengan segala nikmat yang ada di dalamnya. Dan berikutnya.